Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hurra! Gitu ya. Kalau di medsos kan lagi musik, trending begitu katanya karena invasi Rusia ke Ukraina gitu ya. Tapi ngomong-ngomong Topi main kayaknya ya. Seperti Indra ya. Main Raken. Tapi saya bukan pemain binomo. Ya? Oh. Kalau Pak Agus apa ya? Domino. Oh, domino. Pemain dogol. Iya, sama togel online ya. Ya baik, setelah sekian purnama ya, saya tidak membawa Selamat Sore Medan hari ini kembali lagi. Ya akhirnya bergelar LC ya. LC ya. Lulusan Kairo. Ya ini kita langsung saja, ini beritanya cukup menarik ya, sekaligus sebenarnya agak miris ya, karena satu orang meninggal dunia. Sebelumnya sempat terjadi perkelahian begitu ya Bang, mungkin bisa dibacakan Bang. Ya, ini kita ada seperti biasa Selamat Sore Medan, ada 3 berita yang akan kita bacakan, kita bahas sebagai berita yang paling hot hari ini. Ya betul. Ya, pertama kita mungkin nanti akan ke Batubara. Batubara bisa apa tadi ada perkelahian yang menyebabkan kematian di kedai tuak. Warung tuak ya. Faktor. Kita ya. Diduga gara-gara PSK. Oh, astaga. Lons, rebutan ya. Ya, kemudian nanti yang kedua ada soal aturan baru perjalanan yang katanya nggak perlu persyaratan untuk domestik ya, perjalanan domestik negeri, ya, yang katanya nggak perlu lagi PCR dan antigen ya? Untuk yang sudah lengkap. Artinya sudah dua kali vaksin gitu ya. Kemudian yang terakhir nanti ada soal e-parking. Yang di razia. Oke. Kita bacakan dulu berita Batubara pertama. Langsung. Ini ada seorang warga bernama Nizar yang akhirnya meninggal dunia setelah dikeroyok di satu kedai tuak atau warung tuak di kawasan desa Damai Titipayung namanya, kecamatan Batubara. Jadi bukan cuma Nizar ini, tapi abangnya juga. Waduh, keroyok. Berarti kakak beradik terlibat perkelahian di warung tuak dengan sesama pengunjung ya. Mungkin begitu melihat adiknya dihajar, abangnya pun ikut membela. Pukuli adik aku kan gitu. Tapi adiknya akhirnya meninggal begitu ya. Mengalami cukup miris sekali ya. Yang cukup serius di bagian kepala katanya ya. Iya, ada abangnya juga. Abangnya juga ya. Kepala juga. Ya, ini ada videonya nggak ya? Ada videonya. Ya, kita lihat dulu. Wah, itu cukup singkat sebenarnya. Singkat sekali ya. Karena memang namanya di rumah duka ini kan Bang, mungkin pihak keluarga kan ada ya begitu ya. Kita juga tidak ingin disebut ini terlalu mengeksploitasi begitu kita. Tapi itu tadi sekedar cuplikan dari rumah duka. Dari rumah duka. Itu begitu. Nah, ini cukup memprihatinkan, dan saat ini polisi kabarnya juga masih melakukan penyelidikan gitu Bang. Iya Bang. Iya. Terhadap ini pengejaran juga katanya kepada beberapa pelaku, karena korban katanya mengenali pelaku. Kenal ya. Dan informasinya ada 5 wanita yang diamankan dari faktor tua itu ya. Itulah yang diduga ya. Iya, diduga lah ya, sebagai penghibur lah ya untuk teman-teman nih lah ya. Kayak abang ini lah menemani Om Agus gitu ya. Kawan orang gitu. ya. Iya, karena nggak mungkin ya kalau misalnya Hafizah di warung tua, nggak mungkin nggak mungkin pasti. Udah itulah itu ya. Ada tempatnya lah. Ya kan? ada tempatnya ya. Iya betul. Orang yang profesinya ini duduknya di sini gitu kan, ada itu. Ya ini kita mungkin bisa menghubungi reporter kita Bang. Ya, yang lebih memahami.
memahami Ada masalah ini. Alif, Ada Alif Al-Qadri, Al-Qadri, Al-Banjari, Al-Mustakimi ya. Halo, selamat sore Bung Alif. Iya, sepertinya sedang di Selamat stadion. sore Bang Arai, selamat sore Bang Agus. Sore. Ini tadi kita mendengar ada informasi yang cukup sebenarnya mengenaskan ya, terkait tragedi pertikaian di Warung Tua begitu ya, dan menyebabkan Kematian. seorang laki-laki meninggal dunia begitu. Ini bagaimana ceritanya, Liv? Ya, terima kasih Bang Arai, terima kasih Bang Agus, selamat sore Medan. Perlu diketahui pertama kali kejadian ini di Pak Tertua Bang. Saat itu pada Minggu sekitar pukul 10 malam, korban. Ya, di mana ini lokasinya? Lokasi warung tuanya di mana kira-kira? Karena nanti netizen pasti bertanya gitu, di mana kira-kira? Di Kabupaten Batubara Bang. Kabupaten Batubara ya. Ya. Di mana saat itu Bang, korban yang sedang minum Bang, menurut keterangan dari warga situ mengganggu wanita penghibur Bang. Itu. Nah, korbannya yang mengganggu Bang, kah? informasinya. Diduga ya. Diduga Bang, diduga. Ya. Nah, kemudian saat itu rekan-rekan dari wanita tersebut tidak senang atau tidak sur lah Bang, seperti lah bahasa ininya Bang. Nggak sur ya. Nah, Sur. kemudian ya. dikeroyok oleh beberapa orang Bang. Nah, saat ini polisi telah mengamankan 7 orang saksi Bang. 7 di mana diantaranya 5 orang wanita dan 2 orang pria Bang. Kira-kira seperti itu Bang. Ini kira-kira pelakunya ini ada berapa orang ya menurut informasi? Abangnya kan selamat ya begitu kira-kira ya. Dari penuturan sang abangnya ini ada nggak kira-kira soal si anu pelakunya, si ini mungkin? Untuk Polres sendiri Bang masih enggan berkomentari Bang. Cuman dari keterangan kepala dusun Bang membenarkan bahwasanya kejadian itu Bang, di mana menurut keterangan kepala dusun tersebut 2 orang tersebut dianiaya atau dikeroyok Bang oleh sejumlah orang Bang di waktu tersebut Bang. Oh, berarti Pak Kadus tidak melihat langsung di TKP, tapi beliau melihat keduanya sempat pulang dengan kondisi yang mengenaskan begitu ya, Lip? Iya Bang, benar Bang. Oh, begitu ya. Oh, berarti sang adik yang menjadi korban ini Lip, masih sempat pulang ke rumahnya ya? Tidak misal dengan kata lain tidak meninggal di tempat gitu. Oh, Bang, boleh diulangi Bang, putus-putus suaranya Bang. Ya, itu kan tadi Alif bilang kepala dusun sempat melihat keduanya pulang gitu ya. Gitu berarti ya. Dengan kata lain adiknya ini tidak yang menjadi korban dan kemudian meninggal dunia, tidak meninggal di tempat gitu ya. Tidak Bang, korban sempat dirawat Bang untuk di klinik Husada Bang, kalau nggak salah namanya Bang. Di situ korban mengalami perawatan, kemudian meninggal dunia Bang akibat luka yang terlalu Bang? Serius Bang. Iya. Sudah ada belum ya Lip tersangkanya siapa kira-kira? Apakah sejauh ini polisi sudah bisa dihubungi atau belum kira-kira? Iya Bang, terakhir tadi saya waktu sudah berhasil konfirmasi dengan Kasat Reskrim Bang, di mana menurutnya 7 orang tersebut telah mengasih nama Bang. Oh, memberi ya, sudah ada memberi nama ya. Memberi nama-nama, kemudian saat ini polisi masih mengejar Bang. Di mana dugaan pelaku lebih dari 1 orang Bang. Oh iya. Ya, kalau 1 orang jago kali berarti ya, dia memukuli 2 orang yang ini. Punya ilmu kebatinan gitu ya. Atau iman. Ya kan. Iya, betul. Dugaan sementara Lip, latar belakangnya apakah memang hanya gara-gara mengganggu penghibur di sana, atau memang ada dendam pribadi mungkin? Ada hal lain sebelumnya. Menurut si abang tadi misalnya, karena abangnya yang selamat ya. Ya. Keterangan dari Kasat Reskrim tadi Bang, bahwasanya murni karena di Pak Tertua tersebut Bang. Spontanitas saja dari para pelaku Bang. Namun saat ini polisi juga masih melakukan pendalaman apakah memang ada dendam-dendam pribadi atau bekas-bekas lama Bang. Kira-kira seperti itu Bang. Bahaya memang ya. Bahaya memang ya. Apakah di warung tua itu juga menyediakan ekstasi atau gimana? Biasa kan kalau sudah karena ada tinggi ya. Iya, ada penghibur tinggi, gitu kan, ada karaoke, berarti kan ada dentuman musik begitu ya. Apakah nantinya pemilik Pak Tertua ini ada kemungkinan ditangkap? Karena kalau biasanya yang kita tahu ya, kalau
kedai-kedai tua yang ada tanda kutip yang ya? beneran ya, Iya, yang biasa, yang slow, yang biasa, yang ya kan hanya untuk nyanyi-nyanyi aja ada kan, gitar gitu ya. Ini apakah tempatnya memang disediakan untuk karena ada penghibur ya? Kan gitu kan. Ini gimana, Lip? Ya Bang, pemilik park tertua sudah diamankan Bang, namun masih diperiksa Bang saat ini. Polisi saat saya konfirmasi terkait lebih lanjut Bang, belum menjawab Bang, hanya menjawab telah mengamankan 7 orang dan tersangka sudah dikantongi identitasnya Bang. Seperti itu Bang. Oke, baik Lip. Ya baik, terima kasih Lip atas laporannya. Mungkin nanti bisa diupdate ya terkait misalnya siapa yang dicurigai, kemudian soal pengejaran para tersangkanya. Mungkin itu saja Lip. Ya Bang, terima kasih. Ya, selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya Bang, selamat sore. Ya itu tadi dari Alip ya Bang. Ini memang perkara tua ini memang nggak ada habisnya memang. Iya. Kalau minum tua ini sejatinya gitu ya Bang. Sebagaimana ya orang-orang yang percaya bahwasannya tua itu minuman tradisional yang memang berfungsi untuk menghangatkan badan dan penghapus lelah begitu kan. Kan banyak yang percaya begitu. Tapi kalau diminum secara berlebihan memang punya dampak yang buruk gitu kan. Kalau segelas 2 gelas nggak apa-apa lah ya kan. Kalau 2 teko agak goyang dia kan. Iya, kalau kata teman-teman saya itu 1 gelas 2 gelas itu tambah darah gitu ya kan. Mulai 1 teko itu tambah saudara begitu ya kan. 3 teko mulai marah-marah gitu kan. Masuk 4-5 teko baru pertumpahan darah begitu kan gitu Bang ya kan. Makanya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu ya. Aku ada kawan ketika minum 1 gelas 2 gelas itu masih biasa ngomongnya masih biasa gitu kan. Kalau udah masuk 1 teko 2 teko udah mulai dia berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tertata gitu ya. Jadi dia memanggil kawannya, bagaimana menurut Anda? Gitu ya. Saya gitu ya. Menurut pendapat saya itu seperti ini kan. Itu berarti sudah tinggi. Udah 3. Mukanya merah. Udah 3 ke atas. Udah bahasa Inggris nih. Tapi gak jelas. Bahasa Inggrisnya gak jelas. Entah apa dibilangnya kita gak tahu. Ini bahaya satu memang. keunikan lah. Iya. Makanya jangan berlebihan lah. Sama kayak makan cabai kan. Kalau berlebihan bisa mencret gitu kan. Diare lah ya. Makanya ini nggak boleh berlebihan. Apalagi sampai membuat kegaduhan ini. Aduh, ini yang salah sebenarnya. Dan betul. Penyedia lapak Pakter juga maunya agak mewanti-wanti gitu kan. Kalau nampak misalnya pelanggan udah tinggi kali, udahlah cukup Bang gitu kan. wes pulang gitu besok kan. lagi gitu Iya. kan. Tapi kalau disediakan seperti ini kan kita bertanya-tanya juga. Ada tadi seperti kita tanyakan ke Alip, apakah memang betul-betul itu disediakan di situ penghiburnya? Ya. Karena kalau yang kita lihat sih kedai-kedai tuak biasa kan tidak ada itu seperti itu. Ya kita minum sendiri misalnya kan, kalau ngobrol di situ, nyanyi-nyanyi kan, makin banyak makin mantap suaranya. Ini pun nyanyi juga. Kan ada ceweknya. Ya nyanyi kan kalau nggak ada yang dipegangi maksudnya entah apa gitu. Ceweknya nyanyi pakai mic kurasa itu ya. Berarti nggak kurang bukan. Abis nyanyi mungkin di karaoke. Bukan, ini bukan tempat karaoke. Bukan tempat kedai tua yang betulan ini. Bukan sejati palsu. Ya, itu yang pertama ya soal masalah tua berujung maut. Kita akan lanjut mengenai isu yang isu kedua yang memang sedang hangat-hangatnya ini terkait dengan surat edaran terbaru dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Kemenhub ya, soal petunjuk pelaksanaan perjalanan orang di dalam negeri. Ini terkait domestik ya, perjalanan domestik ya. Karena katanya sekarang itu tidak wajib lagi. Nggak wajib? Ini PCR, berlaku hari ini. PCR. Tidak wajib lagi PCR dan juga antigen. Oh gitu. Jadi. Tapi dengan catatan untuk orang yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Booster sampai booster. Artinya minimal 2 kali. Oh gitu. 2 kali dan booster. 2 kali dan booster ya.
Iya. Walaupun agak aneh juga kalau menurutku. Padahal sudah booster pun ada juga Ada yang positif, juga yang gitu ya. positif. Kena juga. Kayak pimpinan. Ya Masker kan? 3 lapis Pimpinan-pimpinan masih iya. kena kan. Makanya ini agak agak jadi tanda tanya lah gitu ya. Agak Membingungkan janggal juga lah. ya. Kalau kata anak-anak sekarang membagongkan. Membagongkan sekali. Membagongkan gitu ya. sekali nih Iya, katakan. betul. Apa memang jaminan kalau orang yang sudah divaksin itu kebal? Tidak kan? ya? Kan enggak Enggak lah. ya kan? Jadi kalau dia tidak diantigen mau pergi, nah Ya, gimana? susah juga ya. Iya. Ini ada videonya nggak ya bang? Ada Ada videonya, ya? ada. Coba kita lihat. Ya dulu. mungkin bisa dilihat Iya, videonya sebentar. video dari Kuala Namu Dari tadi. Kuala Namu ya. Sedang berada di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi saat ini saya mengamati situasi di Bandara Kuala Namu pasca adanya surat edaran nomor 11 tahun 2022 yang mengatur tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Jadi kemarin pemerintah mengumumkan bahwasanya untuk perjalanan dalam negeri itu tidak lagi mesti mensyaratkan PCR maupun antigen untuk pelaku perjalanan yang sudah suntik vaksin 2 kali. Jadi saat ini bisa saya gambarkan situasinya seperti ini. Nah, ini di depan saya, ini saya coba untuk mewawancarai salah satu penumpang. Bang, izin bang, kita dari Tribun Medan bang. Bang, ini udah dengar nggak bang kalau pemerintah ini mengeluarkan aturan bahwasanya untuk perjalanan dalam negeri ini tidak lagi mesti harus PCR atau antigen, khusus untuk yang vaksin sudah 2 kali. Ini abang sudah vaksin belum? Sudah vaksin. Udah ada dengar aturan ya ini ya bang, peraturan ya? Udah dengar pengumuman ya? Baru tadi malam lah. Tadi malam ya? Setelah saya baru selesai antigen baru dapat infonya dari berita. Oh abang, jadi ini hari ini udah terlebih dahulu ini ya? Ya udah antigen. Bang, terkait kebijakan itu bang, ini abang sendiri menyikapinya seperti apa bang? Sebenarnya kebijakan ini bagus ya. Cuman kayaknya telat aja mulai dieksekusinya. Harusnya dari mulai akhir tahun 2021 atau awal 2022 ya, karena memang di saat itu memang kasus sudah jauh menurun lah. Dimana yang sekarang kita lihat kasus lagi meningkat, tapi malah mau dihilangin aturannya. Tapi ya gimana pun ya kita berterima kasih lah pada akhirnya kita nggak dipersulit lagi untuk travel ke domestik dengan aturan-aturan antigen dan PCR seperti itu. Kayaknya abang udah beberapa kali pengalaman dicolok-colok ya bang, gitu bang ya? Ya karena dari saya sendiri mungkin di bulan Februari lah kita lihat ya, itu mungkin ada sekitar 2-3 kali lah menggunakan PCR penerbangan seperti ini. Jadi ya, penerbangan. Itu untuk penerbangan, belum lagi kita nanti masuk daerah kerja tertentu yang mengharuskan seperti itu. Jadi memang sangat memberatkan di kita lah. Udah jadi bolak-balik. Selain dari biaya juga ada resiko-resiko kesehatan kan. Kalau memang lebih sering dicolok, mungkin ya kita nggak tahu resikonya seperti apa kalau terlalu sering. Mungkin ada efeknya. Ya itu tadi laporan singkat dari teman kita ya Pak Indra ya. Indra Kens. Tapi ini ada marganya. Oh iya, Spautar ya. Yaitu soal masalah pendapat dari penumpang maskapai yang bakal melakukan perjalanan domestik gitu ya. Tadi abang itu bilang saya ini bagus katanya, cuman sudah terlambat karena dia udah antigen. Mungkin dia sudah antigen gitu ya. Swab katanya dia tadi. Oh swab. Dia swab. Berapa ratus ribu dia? 600. Swab kalau swab antigen biasa. Kalau antigen dia paling 70. Ya, saya semalam kan baru antigen ya. Iya. Karena kantor khawatir gitu ya. Ini alumni COVID ini. Saya 2 minggu ini tiga kali antigen. 3 kali colok. Besar main bola. Karena main bola. Iya. Abang itu sering juga tadi ya. Iya, dia 3 kali katanya. Lubang hidung udah lebar. Ya, kita langsung saja ini ke teman kita Pak Indra ya, yang berada di Deli Serdang. Tadi Pak Indra langsung
turun ke lokasi Bandara Kuala Namu untuk berbincang dengan para penumpang begitu. Selamat sore Pak Indra. Ya. Pak Indra Kens. Iya, aduh ini Crazy Rich Deli Serdang. Iya. Ini Bang Indra tadi kan sempat ngobrol ya dengan para sejumlah penumpang gitu. Bisa dijelaskan bagaimana respon dari penumpang dan mungkin tadi ada Abang sempat wawancara juga barangkali dengan maskapai atau pihak otoritas bandara bandara gitu. Ya silakan Bang. Ya, hari pertama diberlakukannya aturan baru tentang perjalanan dinas, maksud saya perjalanan ke dalam negeri, perjalanan negeri itu rata-rata dari hasil wawancara saya sama penumpang itu mereka menyambut baik karena memang menganggap kebijakan baru ini dianggap tidak lagi memperibet mereka, bahkan bisa menghemat biaya yang selama ini mereka keluarkan. Jadi rata-rata mereka mendukung meskipun tidak mengetahui apakah kedepannya ada dampak negatif atau dampak lain, karena memang bisa saja orangnya sudah vaksin itu memang bisa terpapar gitu ya. Terpapar kembali seperti itu. Jadi dari hasil wawancara saya itu Bang, rata-rata untuk hari pertama ini mereka memang datang ke bandara memang sudah mempersiapkan surat keterangan antigen atau swab, karena memang kebijakan dari pemerintah ini mereka dengar rata-rata pada malam hari, baik di media sosial maupun di televisi. Jadi artinya karena memang sudah terlanjur antigen ya? Ya, sudah terlanjur karena memang syaratnya untuk antigen itu kan dia 1 hari sebelum penerbangan 1 kali 24 jam, sementara untuk swab 3 kali 24 jam. Jadi memang mereka yang berangkat hari ini itu sudah mempersiapkan kemarin. Jadi mereka ya bisa dibilang kenapa pengumumannya malam keluarnya atau sore seperti itu gitu karena ya kalau gitu nggak jalan lah bisnis PCR. Ya, jadi bisa dibilang meski untuk hari pertama ini situasi di Bandara Kuala Namu itu sendiri belum begitu besar dampaknya, tapi diprediksi ini akan disambut baik karena memang nanti di saat mendekati Hari Raya Idul Fitri diharapkan memang kebijakan ini jangan lagi berubah, artinya mendekati Idul Fitri nanti kebijakan ini bisa dipertahankan sehingga tidak lagi dianggap mempersulit penumpang seperti itu. Bang, ini kan berkenaan dengan PCR. Nah, bagaimana misalnya dengan orang yang belum divaksin, sama sekali belum divaksin, misalnya dia punya riwayat penyakit, tapi dia butuh berangkat lewat udara, ini bagaimana Bang? Ada nggak aturan khususnya Bang? Ya, ada itu aturan untuk yang penyakit komorbid itu memang sudah ada di surat edaran nomor 11 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Satgas Covid. Jadi untuk yang komorbid itu tetap jika memang tidak diperkenankan untuk vaksin, tidak bisa menjalani vaksin, harus tetap menunjukkan surat keterangan dari dokter yang menyatakan memang yang bersangkutan ini tidak bisa divaksin. Jadi ketika ada surat itu baru mereka bisa gitu ya. Dan harus swab katanya, Indra. Dan harus swab ya. Ya, kalau untuk swab itu memang wajib karena memang itu adalah cara yang bisa cara yang memang paling gampang untuk mengetahui apakah orang itu positif atau negatif seperti itu. Di Kuala Namu sendiri sekarang bagaimana, Anda? Kan kalau kita tidak salah di sana ada satu sentra untuk pelayanan swab dan antigen ya. Sekarang masih buka atau sudah tutup? Ya, untuk pelayanan ini swab antigen itu di Bandara Kuala Namu sendiri ini ada 2 tempatnya, Bang. Jadi ada di area parkir ini yang dari mobil drive-thru, baru kemudian ada di lantai mezanin. Jadi dari pantauan yang saya lakukan tadi itu area-area ini memang saat ini kosong karena memang
diprediksi masyarakat sudah makin paham, artinya mereka kalau mereka ini merasa sudah divaksin tidak perlu lagi datang untuk datang ke tempat itu. Jadi selain di bandara, ada 2 tempat di bandara. Ini mendekati area Bandara Kuala Namu, tepatnya di Jalan Sultan Serdang. Ini juga Bang, layanan-layanan PCR itu, PCR dan antigen ini banyak di pelayanannya. Jadi pantauan saya juga tadi, ini rata-rata sekitar di 3 titik. Itu memang untuk hari ini memang tidak ada orang yang datang seperti itu Bang. Udah nggak ada yang datang kosong ya. Iya. Itu tempat pelayanannya itu apakah di satu klinik yang umum atau memang menghususkan diri untuk PCR dan antigen? Kalau yang di mana nih Bang? Kalau yang di jalan yang arah arteri menuju Kuala Namu. Ya kalau ini jalan ini mereka ini membuat seperti tenda-tenda, ini lain apa Bang? Lain perusahaan. Kalau yang di Bandara Kuala Namu itu kan dipegang oleh Parmalab. Jadi kalau yang untuk yang di bandara itu dari Kimia banyak Farma ya? Ya, banyak pihak-pihak lain yang juga membuka pelayanan, karena memang pada sebelumnya ini pelayanan untuk keterangan antigen atau PCR ini kan memang jadi wajib. Jadi ya, cuannya pun lumayan lah ya gitu ya. Iya. Sudah mengalir deras Iya. Setelah berapa lama? Betul. Iya. Iya. Oh, baik Bang, baik. Baiklah. Tapi pertanyaan terakhir Bang, sejauh ini bagaimana situasi penerbangan di Bandara Kuala Namu sendiri? Mungkin dari tingkat jumlah orang yang terbang begitu. Kira-kira bagaimana peningkatannya dengan yang sebelum-sebelumnya Bang? Untuk yang sekarang ini kira-kira. Setelah tidak adanya lagi kebijakan ini ya, dan apalagi semenjak vaksinasi ini kan gencar gitu ya. Kalau sebelumnya kan mungkin belum begitu banyak karena belum gencar vaksin. Ini seperti apa Bang? Ya, khusus untuk hari ini ini pihak Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu sendiri belum menghitung berapa jumlah penumpang pasca adanya kebijakan baru. Namun untuk saat ini secara global jumlah penerbangan di Bandara Kuala Namu itu penumpangnya sendiri masih di angka 4-6 ribu dalam satu hari. Jadi angka ini masih jauh dari situasi normal, karena pada situasi normal itu jumlah penumpang itu bisa mencapai 20 sampai 22 ribu dalam satu hari. Begitu juga untuk jumlah pergerakan pesawat. Artinya memang pergerakan pesawat juga sejauh ini masih rendah. Namun pihak Angkasa Pura ini memprediksi Bang, karena adanya kebijakan tidak perlu lagi swab anti PCR ataupun antigen, ini diprediksi ini akan berdampak positif untuk jumlah penumpang, karena memang sampai sejauh ini masih banyak orang yang merasa keberatan untuk PCR terlebih dahulu ketika melakukan perjalanan. Artinya nanti akan ada dampak, mungkin diperkirakan untuk besok bagi orang-orang yang memang sudah mendapat kabar, itu tentu dia tidak akan lagi mengurus meminta surat keterangan PCR. Jadi diperkirakan besok itu mungkin ada pengaruhnya seperti itu, karena hari ini hari pertama dan orang yang mau berangkat itu belum ada pengaruhnya untuk hari ini Bang. Baik, ya mudah-mudahan ya jumlah penumpang ini bisa kembali normal dan Bandara Kuala Namu bisa membayar pajaknya sesuai yang diminta Pemkab Deli Serdang begitu ya. Kabarnya gimana Ndra? Sudah dibayar atau belum? Sudah. Iya, karena memang kan jauh ya turunnya ya. Kita maklumi lah, tapi dengan situasi yang begini mudah-mudahan gitu kan. Jumlah penumpang meningkat, bandara bisa membayar pajak, dan dari pajak itu kita bisa dapat iklan gitu kan. Baik Bang Indra, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya itu laporan dari Pak Indra ya. Pak Indra Sipautar ya, tidak ada cansnya. Tapi memang ini cukup menarik ya. Artinya Bang, di satu sisi memang sangat membantu bagi
pelancong atau masyarakat yang ingin bepergian ke wilayah di seputar Indonesia begitu ya. Tapi di sisi lain soal pemeriksaan itu juga mengkhawatirkan ya, karena itu tadi kalau aku sih ngeri-ngeri sedap memang. Iya, orang yang sudah di booster pun kena itu terpapar gitu ya. Terpapar atau jangan-jangan ya. Memang nggak ada lagi COVID. Kayaknya udah jadi semacam flu Sudah jambu lah ya. Flu jambu ya, minum bodrek, Mixagrip, sembuh. Suntik vitamin gitu kan. Barangkali seperti itu, makanya bilang karena kan seperti ini, vaksinasi sudah begitu gencar ya dilakukan ya kan. Walaupun kita belum ya. Ya, kita kan punya komorbid. Iya, ada tadi sudah gitu. sudah dikasih kita satu aturan juga. Iya. Aturan baru dapat. Tapi ya, harus alhamdulillah, puji syukur ya kan. Ya kita masih diberi kesehatan gitu udah kan. bisa naik pesawat kita. Kayaknya bisa lah. Bisa. Tapi harus minta. Saya kemarin juga sempat naik pesawat juga ke Rusia. Oh iya. Pesawat militer lah. Tapi Yang saya di bagian kargonya. Ditumpuk di kotak-kotak saya. Ya itu soal masalah aturan PCR ini ya. Di satu sisi memang sangat membantu, tapi di sisi lain juga agak ngeri-ngeri sedap. Tapi ya namanya COVID juga sudah kayak sudah menjadi hal biasa kayaknya ya. Ya kan Bang? Lama-lama seperti itu. Kecuali memang yang punya komorbid sudah lama begitu kan, misalnya gagal ginjal ya kan, yang udah komplikasi lah ya, itu mungkin bisa berpengaruh gitu kan Bang. Nah, tapi kalau yang memang masih biasa-biasa mungkin ya sudah wajar ya. Kalau dibilang kabar kena COVID gitu kan, ya tidak seperti dulu lagi reaksinya. Udah biasa aja gitu. Kalau dulu kena COVID, COVID gitu ya, COVID gitu ya. Langsung kita doakan ya kan. Apa doakan? Semoga cepat sembuh. Begini. Iya betul. Kan, tapi kalau yang kena COVID koruptor semoga cepat gitu ya kan. Cepat apa? Cepat mati. Ya itu ya berita yang kedua. Ini kita beranjak ke berita yang ketiga. Ini ada apa ini Bang? Ada tadi Pemko Medan dalam hal ini Dinas Perhubungan melakukan razia terhadap para juru parkir yang khusus ada untuk e-parking ya? Untuk e-parking dan juga ada beberapa juru parkir liar juga yang di tempat itu. Tapi yang di razianya itu difokuskan kepada petugas jukir e-parking tapi menerima uang tunai. Yang seharusnya menggunakan aplikasi dia malah tarik cash. Ya, gitu ya. Alatnya ada, tapi tarik cash. Ada juga kan memang yang pengguna jalan yang tidak mempunyai aplikasi itu, tapi biasanya dibantu oleh dia. Ya kan? Gitu. Nggak punya ya Pak. Misalnya nggak ada, kita sebutlah merek OVO misalnya ya. Pau lah. Ya kan nggak ada ya Pak. Saya ada. Oke, diisikan gitu kan. Nah, gitu. Tapi ini yang di ringkus, dirazia, dibawa diamankan adalah orang yang nggak ada ya Pak. Udah, sini uangnya aja. Yang seperti itu. Boleh, ya. Gitu ya. Nah, salah satunya tadi ada seorang kakek namanya Pak Azari, 63 tahun. Dia ditangkap karena itu, diamankan, dan di kantor di sub menangis gitu ya. Dia merasa ketakutan. Kenapa? Dan ketika ditanya kenapa Pak, saya nggak bisa Pak menjalankan aplikasi ini. Ini dilematis juga sebenarnya. Harusnya yang orang-orang sepuh ya Bang. Ini memang di satu sisi dia kan juga perlu dipekerjakan lah, walaupun dia sudah sepuh kan, tapi sebagai bentuk penghargaan kita daripada dia mengemis gitu kan, minta-minta. Maksudnya ya diajari gitu. Tadi dia nangis karena takut di penjara lantaran menerima uang cash gitu ya. Kasih aja dengannya. Nggak bisa katanya. Nggak bisa, saya nggak pandai nih jalankan ini, gimana caranya. Ya jadi dia nerima uang tunai gitu ya. Terus dibawa dan dia nangis itu. Kita ada videonya nih, coba kita lihat. Ya. Mari. Itu dari gabungan. Gabungannya marbotnya. Pak,
Nggak tahu Pak. Tadi Bapak lagi ngapain Pak? Lagi duduk lipat apa saya? Abah. Sebelumnya Bapak udah jadi petugas e-parking atau masih manual Pak? Masih malu waktu itu. Kenapa Pak belum e-parking Pak dari perusahaannya? Masalah air parking itu kita kurang tahu. Nah, mungkin yang lebih tahu ya pengawas saya. Perusahaan yang ini ya Pak ya? Yang ini ya. Nah Pak, udah berapa lama nih Pak Asari bekerja sebagai jukir Pak? Sebelum komplek DKI itu digusur, saya sudah di situ. Biasa penghasilan kita setiap harinya berapa Pak? Nggak tentu. Sekitar berapa Pak? Kalau semalam berapa Pak? Hah? Semalam berapa nih Ya pendapatannya? kadang 30, 20. Itulah. Itu dikasih sama perusahaan Bapak lagi, pengawas, atau itu semua yang untuk Bapak? Pengawasnya. Oh, jadi berapa per hari kita Pak? Hah? Jadi berapa per hari kalau 30 Ya, itu? kalau dapat menjauh gimana? Saya bisa paksa orang. Oh, suruh jukir ini nggak bisa paksa. Diberi sekian cukup. Dan kita paksa. Kita salah. Kalau menurut jalur. Kan itu. Apa nih Pak harapan Bapak ke depannya nih Pak? Kalau bisa ke depannya lebih bagus, lebih baik. Itu saya harapkan. Jangan ada kendala seperti ini. Itu sama. Kalau Bapak sendiri Pak? Seperti ini nanti diperkukuhkan lagi, itu maksud tujuannya. Ya, jadi kalau Bapak ini kan hanya minim, berarti masalah kecil. Tapi nanti yang fatal yang di luar ini, yang di luar keanggotaan parking. Tadi saya tunjuk yang Oh, memang di razia ini terus kita lakukan secara kontinu, terus menerus. Yang per hari ini juga, yang pagi tadi tetap kita lakukan, nanti siang juga sore, besok sore akan tetap kita lakukan, dan itu terus mobile untuk seluruh lokasi-lokasi yang sudah kita e-parkingkan. Nah, kenapa ini perlu kita lakukan? Kita ingin memastikan bahwa jukir-jukir kita ini sebagai operator dari alat yang sudah dipersiapkan, dari IT yang sudah dipersiapkan, benar-benar melaksanakan itu sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan SOP yang ada. Artinya, pemerintah Kota Medan sudah mengeluarkan kebijakan bahwa untuk seluruh lokasi yang sudah di-parkingkan itu tidak ada lagi beredar uang cash. Tidak ada lagi beredar uang cash. Sehingga itu kami akan meningkatkan jukir kita dengan alasan apapun tidak lagi menerima uang cash. Apabila ternyata masyarakat itu pada saat mau parkir tidak memiliki peralatan pembayaran e-wallet, kartu, e-money, ATM yang lain-lain, itu kita sarankan untuk tidak parkir di situ dan melengkapi alat pembayaran yang benar. Ya, itu tadi penjelasan singkat dari jukir ya, Bapak. Pak siapa tadi? Azari. Azari ya. 63 tahun umurnya. 63 ya. Walaupun sempat nangis tadi agak berapi-api ya. Ketika diwawancara agak berapi. Iya. Ya, harapannya saya ke depan lebih baik. Lebih baik apa? Iya, lebih baik dapat pucuknya atau lebih baik apanya gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan lah, tapi memang dilematis. Tapi katanya juga. Tadi 30.000 apanya? 20.000, 30.000. Mungkin enggak ya? Mungkin setelah dia setor mungkin. Oh, bersih mungkin 30. Ya bisa jadi kan. Bisa jadi. Misalnya selama kutip 1 hari dapat 200 gitu kan. Ya setorannya kan mungkin banyak kali setorannya. Iya kan biasa Bang. Wah, sedikit kali sama dia 30.000. Ya mungkin yang ngelola apa loreng-loreng gini juga mungkin ya. Gitu. Loreng-loreng tapi gini itu mungkin. Katanya langsung ke apa? Langsung ke Dishub. Iya. Tapi ada juga tadi yang tapi kan yang duduk di depan iya, tadi. Kan itu agak war ya. Ada yang bertatsu gitu ya. Ada yang gini kan. Ya kan ini kan. Biasa kalau gini-gini itu lagi pompa. Poms ya. Iya. Ini kita langsung ke reporter kita aja, Bang. Ya, ada Kartika Sari. Ya, halo Tika. Loh, kayaknya. Halo. Di tenda-tenda kayaknya. Ya, suaranya. Halo Tika. Ya,
Ya, selamat sore Bang Agus dan sore. Bang Arai. Sepertinya Bu Kartika di kolam pemancingan atau di mana ini? Atau di tenda-tenda. Iya. Bukan di kedai tua kan? Enggak. Ini Bukan, kayaknya Bang. di warung SSC. Oh enggak, di warkop ini. Ya, oke, silakan Kartika, ini bagaimana soal razia petugas parkir ini? Ya, kita informasikan bahwa pada pagi menjelang siang hari tadi, Bang, pihak di Sub Medan melakukan sidak kepada para jukir e-parking dan jukir liar yang berada di wilayah e-parking. Jadi pihak di Sub Medan bekerja sama dengan Intel dan juga pihak TNI Polri itu ada sekitar puluhan orang tadi bergerak ke 3 titik, Bang. Jadi ada beberapa titik di 65 wilayah e-parking, di antaranya tadi ada di Jalan Irian Barat, Jalan Jawa, Jalan Dei Panjaitan, dan sekitaran Jalan Kecamatan Medan Petisa. Nah, jadi sidak e-parking ini sudah dilakukan selama 2 hari ini, Bang, semalam sama hari ini. Namun mulai hari ini beberapa jukir liar dan jukir e-parking yang tertangkap masih menggunakan e-money ini langsung dibawa ke Polrestabes Medan. Seperti itu, Bang. Dan juga tadi waktu di kantor Dishub, pihak jukir ini dimintai identitas dan tanya mengenai tindakan pelanggaran yang dilakukan, seperti itu, Bang. Jadi total dari 2 hari penangkapan sidak ini ada sekitar 24 jukir liar dan jukir e-parking yang masih menggunakan e-money yang sudah diproses, seperti itu, Bang. Jadi untuk jukirnya sendiri ini dilakukan sidak sebelumnya sudah memang diikuti oleh Intel, Bang, di hari sebelumnya. Jadi ketika sidak itu memang sudah jadi target para tim dari di Sub Medan ini, Bang, seperti itu. Jadi tadi ada sekitar 13 orang jukir, termasuk Pak Asari tadi yang paling tua itu dibawa naik kendaraan dari Dishub menuju Polrestabes Medan untuk diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dari Polrestabes Medan, Bang. Pak Azari ini sendiri sudah pakai e-parking atau belum, Tika? Tadi ketika kita wawancarai beliau belum, Bang, namun dia berada di wilayah e-parking. Liar lah ya. Masih termasuk liar berarti. Iya, Bang, benar. Dan juga memang dia udah tahu, Bang, mengenai adanya e-parking ini, namun pihak pengawasnya dan pihak perusahaannya ini belum memberlakukan kebijakan dari e-parking ini, Bang. Memang ketika saya tanya apakah dia mau untuk bergabung di e-parking, dia mau, namun hingga saat ini masih menunggu dari pihak perusahaan untuk bisa memberikan wewenang kepada dia menggunakan sebagai petugas e-parking, Bang. Nah, ini Tika, pertanyaan saya begini. Pak Azari ini kan mengaku dari perusahaan begitu ya kan. Sementara pihak perusahaan sudah jelas-jelas diminta untuk melakukan pengutipan secara online begitu ya. Tapi kenapa kok petugasnya tidak dibekali gitu? Apakah ini memang perusahaan yang legal atau ini memang perusahaan lain begitu yang didirikan misalnya loreng-loreng gitu kan banyak juga gitu ya. Ini apa gimana? Ya? Apakah termasuk kemarin kan kalau tidak salah 9 ya, 9 atau 11 perusahaan itu yang akan mengelola e-parking di Medan. Apakah Pak Azari ini memang termasuk di antara perusahaan itu? Tadi ketika saya bertanya perusahaan mana yang menaungi dari Pak Azhar ini, beliau masih sedikit enggan, Bang, untuk menyebutkan nama perusahaannya. Tapi dia mengatakan bahwa itu masih bergabung dari pihak PT KAI, Bang, yang mengelola dari ini. Tapi kita akan dikonfirmasi lagi. PT KAI kereta api maksudnya? Iya, Bang. Dari wilayah PT KAI diduga. Berarti di seputaran Medan Timur nih ya, dekat-dekat apa tuh plaza yang besar? Rumah Sakit Murni Teguh. Oh iya. Berarti ini dari unsur apa sepertinya? Betul. Ya itulah gitu ya kira-kira ya. Tadi Tika, dari 24 orang itu ada 13 ya yang diserahkan ke Polrestabes. Iya, Bang. Jadi memang dari 24 ini kan dibagi dari 2 hari. Kalau semalam itu memang sudah dilakukan penyidakan razia, namun hanya dilakukan pembinaan. Jadi setelah dilakukan pendataan,
pihak Dishub melepaskannya sebagai bentuk peringatan lah Bang. Namun mulai hari ini pihak Dishub Medan sudah memberikan sanksi tegas untuk selama 12 hari ke depan jika ada jukir yang tertangkap untuk mengambil uang tunai khususnya yang e-parking, ini akan langsung dibawa ke Polrestabes Medan Bang, seperti itu. Oh berarti sekarang belum ada sanksi ya, hanya diberi peringatan begitu saja ya? Semalam Bang, hari semalam. ini baru mulai dibawa ke Polrestabes Medan. Oh hari ini sudah dibawa, berarti Pak Azhar ini dibawa ke Polres ya? Iya Bang, jadi memang tadi pihak dari jukir-jukir ini juga khawatir ya Bang, sama kayak tadi Pak Azhar sampai nangis karena ketika dibawa ini dia merasa seperti akan dipenjara Bang. Jadi gitu, juga ya, sama dengan pihak jukir-jukir lain bertanya dengan orang Dishub setelah ini mau dibawa kemana, namun dibilang masih proses lah Bang, dan akan dibawa ke Polrestabes Medan. Iya. Itu di video kita juga ada melihat yang petugas yang sudah pakai bawa alat e-parking tuh ya, yang baju orange itu dia ditangkap karena menerima uang cash ya. Iya benar Bang. Jadi beliau itu adalah salah satu petugas e-parking yang berada di titik kota Medan yang masuk dalam wilayah kota Medan pusat e-parkingnya. Nah beliau ini kasusnya ini Bang, dia sudah menggunakan e-parking, namun sering bermasalah Bang menurut pengakuan dia. Jadi memang ketika di tap e-money-nya itu saldo di e-money pengendara itu berkurang, namun di saldo dia itu tidak berkurang Bang. Jadi terkadang saliap ya. Iya, jadi ada itu tuyul digital kayaknya ya. Ini ya. Jadi itu udah beberapa Bisa, ya? kali Bang terjadi. Jadi ketika saya tanya tadi bagaimana dari pihak perusahaan hanya mengatakan catat saja kapan waktu pembayaran retribusi itu. Namun berdasarkan pengakuan jukir ini hingga saat ini belum ada gantinya Bang. Jadi memang karena itulah dia akhirnya memilih untuk menerapkan e-parking ketika tidak bisa menggunakan uang cash seperti itu Bang. Jadi memang sudah diintel dari pihak Polrestabesnya, makanya jadi sasaran dari Dishub Medan. Bukan alatnya yang rusak atau bagaimana? Itu kan alatnya kan bisa saja rusak atau orangnya. Alat yang dia pegang itu kan bisa jadi error atau bagaimana ya? Itu apakah kalau itu Bang kita juga kurang tahu ya Bang, karena tadi dia juga udah tutorial Bang. Untuk tutorialnya tap e-money-nya sendiri tadi kita lihat juga ketika di tap saldonya itu berkurang, tapi mesin apa ya Bang namanya, mesin EDC-nya itu tetap saldonya tidak bertambah. Jadi memang dia akan konfirmasi lagi dengan pihak perusahaannya, dan tadi kita juga udah tanya dengan pihak Dishub Medan terkait dengan masalah error mesin yang sering error ini. Pihak Dishub Medan akan segera menyurati pihak perusahaan dan memberikan peringatan agar segera memperbaiki mesin dari para jukir di parkir ini. Si petugasnya itu sendiri tidak tidak mengakui bahwa yang membuat error itu misalnya dia atau memang dari sananya mesinnya, seperti itu ya Tika. Kalau dia tidak dengan kata lain dia tidak ada mengutak-atik itu ya. Kalau dari pengakuan dia Bang, dari mesinnya Bang. Oh iya. Yang sering bermasalah beberapa kali. Air mungkin kena hujan ya. Jadi sehingga error gitu ya. Iya. Tapi nanti mungkin bisa didalami jukirnya ini dari perusahaan apa, dan kita harus tahu ini perusahaannya kan gitu kan, mengingat perusahaannya cukup banyak ya. Ini kan bisa dibilang bagi-bagi kue gitu ya. Jadi nanti bisa ditanyakan ke Pemko Medan bagaimana dengan misalnya kalau ada perusahaan-perusahaan yang semacam ini gitu, tidak melihat secara spesifik teknisinya di lapangan seperti apa, petugasnya ini apakah nanti dievaluasi atau seperti apa, ini kan perlu juga ditanyakan begitu Tika. Ya, itu saja Tika. Ya. Terima kasih. Selamat sore, selamat bertugas kembali ya. Awas tertiup angin itu atap warungnya. Ya, terima kasih. Bang Agus dan Bang. Iya. Nah itu tadi laporan dari Kartika ya Bang, soal masalah e-parking ya. Jadi masalah e-parking ini memang cukup dilematis juga lah ya. Di satu sisi tadi ada bapak-bapak yang mengaku dari perusahaan, cuman nggak jelas perusahaannya dari mana gitu ya. Ini ada komentar ini dari Luke M.
Cerita dong katanya. Judulnya heboh. Nggak taunya dengar cerita taman kanak-kanak. Iya, kami memang guru taman kanak-kanak. Apa satu lettingan Arnold Schwarzenegger ya? Kindergarten Cop. Ini makanya Pak, kalau bisa Pak Luk ikuti dari awal gitu. Biar tadi kan sudah saya bacakan dari awal tadi. Tapi ada juga yang marah. Ada Pak Mali. Pak Mali nggak apa-apa. Nggak apa ya. Katanya bahasanya yang sopan. Mungkin harus kayak orang keraton gitu ya. Enggak, kalau nanti nengok di hari Jumat Pak, ada namanya host kita Muhammad Rizky Ramon. Itu sopan itu kali dia. Sopan dan karena dia membawa acara mimbar Islam gitu ya. Ya kan, ini kita harus menjawab juga netizen agar jangan seolah-olah kita kok sok kali nggak mau menanggapi gitu ya. Nah itu tadi 3 berita ya yang bisa. Coba mungkin kita review lagi. Iya mungkin Pak Luk MLA ini tahu. Iya, mungkin abang bisa bacakan karena saya mau pakai kacamata terlalu silau gitu. Lampu di studio ini, jadi mohon izin ya, ini sangat sakit mata saya. Kayak jukir tadi ya. Tapi saya pengelolanya. Enggak, tapi dari loreng-loreng. Kayak Pak Luhut Panjaitan Masih Muda. Aduh, jangan dibawa-bawa. Enggak ya? Iya, bahaya itu. Bahaya ya. Bahaya sekali. Nanti tadi kalau Pak apa tadi? Pak apa namanya? Azhari ya. Pak Azhari ini orang tua yang agak apa katanya? Agak apalah ya. Apa namanya itu? kurang teknologi ya. gaptek ya. Namanya orang sepuh ya. Orang sepuh. Tapi ada juga orang sepuh yang canggih kan? Ada. Kayak Balun. Oh iya. Canggih kali. Bapak itu. Nanti kita dibilang nggak sopan lagi kan. Oke, kita review lagi dari awal ini ya, biar agak lebih jelas. Tadi kita dari awal sudah menyampaikan bahwa Selamat Sore Medan ini kita sampaikan lagi lah ya, untuk yang entah berapa puluh kalinya ya. 853. Selamat Sore Medan ini hari ini barangkali sudah, aku sampai lupa berapa. Kayaknya 186 di episode 186, berarti sudah tayang selama 186 hari. Nah, dan selama 186 hari ini kita menyampaikan 3, kadang-kadang 4 berita yang paling banyak dibaca dan paling banyak dibahas oleh Tribuners, yaitu pembaca Tribun Medan. Jadi setiap hari kita sampaikan itu 3 berita, dan hari ini juga 3 berita. Yang pertama itu dari Kecamatan Batubara. Kabupaten Batubara. Kecamatan Batubara, Kabupaten Batubara. Oh iya. Dua dia. Jadi tetap sama Kecamatan Batubara. Ya. Dusunnya Dusun Damai Titipayung namanya. Ada peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh 2 bersaudara, masing-masing namanya M. Nizar 41 tahun dan Azhari 43 tahun. Nah, ini karena keduanya terlibat pergesekan percekcokan lah ya, di satu warung tua, karena diduga disebut-sebut oleh masyarakat mengganggu, tanda kutip, penghibur di sana. Berebut lah. Ini aku. Atau mungkin ketika nyanyi gimana kan, dan ternyata perempuannya mengadu gitu ya. Iya, tidak senang dengan perlakuan dari, katanya dari informasi awal yang kita terima dari polisi. Bukan dari kita, ya kan, bukan terawangan ini, tapi polisi yang menyampaikan demikian. Polisi meminta keterangan dari kepala dusun tadi. Nah, kepala dusun menyampaikan bahwa warga sekitar, para saksi menyebut bahwa awal terjadinya percekcokan itu adalah karena diduga korban yang pertama kali mengganggu, tanda kutip begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian berita kedua kita terkait dengan aturan baru pemerintah soal perjalanan dalam negeri domestik menggunakan moda transportasi udara, laut dan darat. Jadi pakai kapal terbang, pakai kapal laut, dan juga pakai kereta api nih. Jadi tidak perlu lagi melakukan pesawat tadi ya. Ya, tapi kecuali pesawat telepon. Kecuali. Nah, jadi ini tidak perlu lagi tes PCR dan antigen, dengan catatan bagi warga yang sudah melaksanakan vaksinasi lengkap. Berarti 2 kali vaksin. 3 booster kan?
Enggak, minimal 2. Minimal 2 tambah booster. Booster lebih bagus lagi gitu. Ya. Nah, walaupun komplit, ya. Walaupun kalau sudah booster sebenarnya sebenarnya belum menjamin bebas dari enggak kebal. Iya, betul. Setelah booster. Nah, itu makanya aturan ini kita sudah bahas sedikit ngeri-ngeri sedap ya. Iya, betul. Wah, gimana kalau pas booster dia memang di badannya itu kena gitu kan. Iya. Makanya agak aneh-aneh juga ini apanya aturannya. Sebelumnya aturan apa itu pun aneh juga. Rai, kalau menurut soal jarak antara vaksinasi kedua dengan vaksinasi booster. 6 bulan. Kalau dulu 6 bulan kan, sekarang 3 bulan bisa. Oh gitu ya. Memang apakah sebabnya? Secara medis itu tidak pernah disampaikan. Sebabnya gini, mana tahu ya secara medis itu sekarang mungkin secara virusnya medis tidak, tapi secara bisnis bisa. mungkin. Karena kalau secara bisnis nanti kalau terlalu lama ini vaksin katanya bisa apa loh? Vaksinnya ada yang banyak mau kadaluarsa. Makanya sudah terlanjur dibeli ya. Iya, kalau tidak habis kan ini bahaya. Iya. Daripada tunggu 6 bulan, bagus 3 bulan saja sudah bisa gitu kan. Yang penting ini barang masuk ke badan lo. Karena kalau kadaluarsa disuntikkan bahaya kan. Bahaya sekali. Iya, bisa kejang-kejang gitu. Ya itu ya soal PCR ya untuk perjalanan domestik. Gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir tadi terkait dengan razia yang dilakukan petugas di Submedan kepada para juru parkir ya, liar dan juru parkir pengguna e-parking. Nah, dalam hal ini yang tetap menerima uang cash. Tadi alasannya satu Pak Azari karena tidak pandai gitu ya, menggunakan aplikasi. Ada juga yang sudah pakai aplikasi tapi katanya aplikasinya error gitu ya. Nah, ada juga memang yang nggak jelas. Ya kan, yang slow ya gini matanya melotot. Apanya gini kan? Kan nampak pemain gitu kan dari kempotan pipi kan ketahuan ya, dia sering pakai apa dia kita tahu. Kayaknya tawas itu. Sama garam Inggris. Nah, itu dia tadi diamankan sekitar 10 dan menurut reporter kita tadi Kartika, per hari ini yang dirazia itu akan dibawa ke Polrestabes Medan. Jadi tidak hanya dikasih peringatan saja. Sebelumnya kan diingatkan. Nah, sekarang udah kayaknya udah nggak bisa diingatkan lagi, udah dibawa ke kantor polisi. Iya. Gitu. Tiga berita ya. Jadi nanti netizen jangan lagi ini ceritanya apa gitu. Nah, artinya kita membawakan berita itu bertahap begitu ya, secara bertahap. Misalnya kalau netizen ketinggalan, tinggal seret aja ke belakang gitu kan. Ini apa sih ceritanya gitu ya. Karena kita selalu membawakan tiga berita atau 4 gitu ya kan. Dan sebenarnya bisa dilihat di flyernya kan. Iya. Flyernya kan ada judulnya, kemudian ada judul-judul kecil di bawahnya. Iya, betul. Nah, itu yang kita bawakan. Nah, ini sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan ya, Bang, tanggal 2 April. Oh, gitu ya, April ya. 2 April. Nah, ini jelang-jelang Ramadan ini masyarakat masih dipusingkan dengan berbagai persoalan, baik itu stok minyak goreng gitu kan, kemudian gula ya kan. Nah, ini tempe tahu. Kedelai yang melambung tinggi, harga cabai meroket gitu kan, cabai merah gitu Bang. Nah, ini kalau cabai mungkin oke lah, sedikit logis lah. Alasannya karena cuaca buruk di Sumatera Utara begitu kan, petani gagal panen, stok yang ada busuk begitu, sehingga stok yang beredar di pasaran itu sedikit begitu, itu oke lah gitu kan. Tapi kalau soal minyak goreng ini persoalannya belum selesai sebenarnya di pemerintahnya gitu Bang. Tapi pemerintah menerapkan harga ecer tapi tidak peduli dengan misalnya ongkos produksinya gitu ya, ongkos. Ditarik ke hulunya kacau kan. Nah ini yang harusnya sebenarnya diselesaikan gitu ya. Dari pabriknya ya, dari perkebunannya malah. Ya kan? Harga pupuk tidak turun, harga bibit tidak turun. Bahkan kalau misalnya pupuk sawit pakai subsidi enggak ya? Mungkin enggak ya. Harganya pun enggak turun harga pupuk ya. Kalau pakai pupuk subsidi enggak jadi. Iya, betul. Pupuknya harus yang mantap. Iya, betul. Iya, kalau dulu kami di di kampus dulu ya.
Itu. Oh, abang pertanian. Oh iya, ya, betul. Ir kita ir ya. Walaupun lari dari jalur. Iya. Nah, dulu kalau kami pakai pupuk dari luar negeri, kalau mau bagus untuk itu. bagus itu ya. Iya, dulu dari Malaysia dulu kita pakai. Dari Indonesia juga ada, cuma harganya ya bukan harga subsidi. Mahal ya. Iya, kalau pakai harga yang subsidi itu kecil-kecil buahnya ya. Nah, ini juga harusnya jadi perhatian gitu ya. Jangan nanti ketika pedagang menaikkan harga ya kan, pemerintah razia ini kenapa naik harga, sementara dia beli pun dengan harga yang mahal gitu kan. Nah, ini yang harusnya sebenarnya cobalah diselesaikan gitu ya. Pengambil kebijakan lah. Mungkin yang bisa mengambil kebijakan ini yang bisa mengurusi segala hal lah ya. Kan ada orang Bapak yang itu. Ya, saya nggak bisa sebut siapa, tapi yang punya multitasking, yang punya kemampuan untuk mengurusi banyak hal lah ya. Ini kan jadi jadi kebutuhan dasar masyarakat ya, minyak ini ya. Nah, ini juga. Tapi tadi ada yang yang kecelakaan tadi siang. Oh iya, itu isinya kan minyak goreng semua kan? Itu minyak goreng. Tapi kayaknya sedikit aja itu. ya. Itu katanya untuk Siantar. Siantar Simalungun ya? Bukan? Itu atau yang belum jelas tadi, hanya sekelebat aja. Arahnya mau ke sana atau mau ke sana? Kayaknya mau ke atau dibawa ke Aceh. Ini yang belum tahu kita belum paham ya kan. Kalau kita nanti menduga-duga terlalu dini begitu ya. Kalau kata aparat penegak hukum, kita tidak bisa menduga-duga. Yang bisa kita lakukan mendalami. Iya. Gali sumur. Kan gitu kan. Nah, inilah yang harus sebenarnya menjadi perhatian pemerintah gitu, soal kebutuhan-kebutuhan pokok lah. Barangkali jangan sampai harga-harga nanti melambung, stok menipis gitu kan. Ini kan bisa menimbulkan kekacauan gitu ya. Terutama pas ini ya, hari-hari puasa nanti. Iya, dan ya jangan sampai lah tiba-tiba nanti angka Covid meledak gitu ya. Ini kadang mau juga gitu kata masyarakat gitu ya kan. Bisa jadi ya. Kan banyak yang ngeluhkan gitu kan. Ini saat ini kita. Tapi kayaknya ini jelang GP Mandalika enggak kayaknya. Oh enggak ya. Agak landai. Berarti tergantung eventnya ya. GP Mandalika ya jangan sampai enggak jadi. Oh iya, udah. Itu kan udah banyak keluar ya. Investasi besar. Iya, kalau tiba-tiba melejit nanti batal. Gawat. Padahal ini Indonesia dapat peluang lagi nih untuk menyelenggarakan F1 gitu ya, F1 ya. Iya, karena Rusia kan batal. Oh iya betul. Rusia itu sudah dicoret semua. Gitu ya. Coret ditekan oleh berbagai negara ya. Nah, ini ngomongin Rusia Ukraina ini juga sebenarnya menarik ini, Bang. Ini kan pro kontra ya di tengah masyarakat. Di satu sisi aktivis anti perang mengatakan Rusia ini sangat kejam sekali katanya ya kan. Perang ini akan hanya menimbulkan korban. Memang betul, tapi kan tentu ada alasannya ya. Kenapa Rusia segetol itu ingin mencaplok Ukraina begitu ya. Nah, ini Ukraina ini agak nakal sebenarnya. Kalau di dalam ini kayak di dalam keluarga ini anak nakal Ukraina ini ya kan, membelot, nggak bisa dikasih tahu orang tua gitu ya. Dia mau ikut gabung dengan preman lah istilahnya ya. Sama Amerika ya. Iya, preman dalam arti kata NATO. NATO ini kita sebutlah preman. Saya berani menyebutnya ini preman karena apa? Karena dunia barat juga menggunakan standar ganda terhadap kasus Rusia Ukraina ini begitu Bang. Ketika invasi Amerika ke Irak, Suriah, Irak, Palestina gitu ya. Ada juga kan Palestina itu barangkali dia di belakang Israel. Di belakang Israel begitu kan. Tidak ada yang sampai mengecam segala macam. Tapi begitu Rusia ingin mengambil alih Ukraina, negara-negara barat dan media-medianya juga menekan Rusia sehebat mungkin gitu ya kan. Dahsyat memang karena di semua hal mereka ditekan sekarang. Nah, NATO ini kayaknya pun kalau saya bilang ini pecundang. Kenapa nggak berani gitu kan? Begitu Ukraina diserang dia selu-selu aja gitu ini kan. Kayak apa? Nggak mau keluar modal gitu ya. Kau tahu apa dulu ingat kartun Tom and Jerry? Tom and Jerry. Jadi Rusia ini kan seperti
Tahu kok buldognya itu Bulldog. Oh, yang besar, yang abu-abu betul. yang pakai kalung ya. Ini NATO kalung. Enggak, itu Rusianya. Oh, ini Rusianya. Nah, ya. Jadi NATO-nya siapa? NATO-nya itu si Jerry ya. Si tikus ya kan. Jadi ada satu adegan yang legendaris ya. Adegan di Tom and Jerry ini legendaris. Jadi dia bawa kayu besar, ya kan? Si Rusia ini lagi duduk santai gini lah ya. Menghadap sana. Datang dia, pang, dipukul yang pantatnya sini. Habis itu dikasihnya kayunya itu sama si Tom. Tom ini Ukraina, ya kan? Pas balik siapa? Balik si ini si Bulldog nengok yang mukul itu yang bawa kayu si Tom. Kau rupanya yang mukul aku ya. Dihantami lah ya. Cicing santai ya. Dihantami lah sekarang. Itu pengibaratannya, ya. Analoginya seperti itu. Makanya saya bilang Ukraina sebenarnya anak nakal, ya kan? Dan ya memang di satu sisi siapa sih yang nggak kesal ketika misalnya di depan rumahnya akan disiapkan rudal-rudal gitu ya. Ya tentu kita sebagai tuan rumah ya harus waspada gitu kan. NATO ini kan anak-anak nakal juga. Geng-geng berandalan. Geng-geng berandalan yang menggunakan standar ganda menurut saya. Ya dari sisi humanisme memang perang akan menimbulkan banyak korban, tapi kenapa perang itu bisa terjadi juga kita harus melihat lebih jauh lah, jangan sampai banyak, kan? Jangan sampai ikut-ikutan apa segala macam gitu kan. Ya, menurut saya ini NATO anak nakal. Tapi aku tetap bagaimanapun senang Ukraina. Oh gitu. Karena presidennya pelawak. Oh iya. Karena lawak-lawak hidupnya. Masyarakatnya stand up komedian, masyarakatnya disuruh pulang, ayo pulang, ikut berjuang. Nah nanti kalau masyarakat sipil meninggal, ini Rusia yang membunuh. Ya ini memang unik-unik ya. Tapi yang jelas yang menjadi perhatian tetap minyak goreng. Kita jauh-jauh pergi ke Rusia, ke Ukraina ya kan. Dan minyak goreng kita Bang berdoa ini ada beberapa warga Binjai ya. Oh iya, di sana di Ukraina. Ya semoga kerja di pabrik plastik katanya. Semoga bisa pulang dengan selamat lah nanti ya. Loh, mereka nggak terdeteksi sama KBRI. Ini yang belum tahu kok bisa lolos. Gitu. Iya, kayaknya kemarin katanya mereka bersembunyi di bunker bawah tanah gitu. Karena kan semua siapapun gitu warga Indonesia yang ada di sana kan terdata di KBRI gitu ya. Yang sah ya. Yang sah. Apakah mereka kira-kira nggak sah? Nah ini yang itu kita belum tahu. Banyak juga 13 orang kemarin. Kalau tidak salah, aku jumlahnya 128 orang gitu yang sudah terdata, dan beberapa sebagian besar diantaranya itu sudah dibawa pulang ke Indonesia. Berarti tinggal yang orang Binjai itu 13 orang. Ya mudah-mudahan lah ya, khususnya masyarakat kita ya, orang Sumatera Utara bisa kembali dan semoga Rusia bisa menang gitu. Ini saya pribadi, pendapat saya pribadi. Ya kan, karena untuk mengusir anak-anak nakal seperti NATO dan NATO-nya udah cicing loh. Iya, makanya dia bilang pecundang. Memang betul-betul. Begitu Ukraina minta tolong dia pura-pura gila aja. Banyak nih bahaya nih, banyak biaya ini untuk perang kan gitu. Yang untung siapa Bang? Amerika. Karena putaran senjata kan kencang. Dari mereka ya. Iya. Berkurang satu saingan gitu ya. Kalau Rusia di ban di mana-mana kan dia kayaknya ini berkurang satu. Putin belum siul kode ke Kim Jong Un. Tapi Kim Jong Un kayaknya mulai provokasi kemarin ke perairan Jepang. Ya mulai tes ombak. Tes ombaknya memang bahaya Kim Jong Un ini. Ini nggak bisa diikuti. Bisa terikutin. Ngeri. Karena kita nggak tahu arah pemikirannya itu kemana. Angin-anginan. Ya. Sur, di gasnya kan gitu kan. Ya mudah-mudahan lah ya persoalan-persoalan yang terjadi ini bisa lekas teratasi, termasuk masalah minyak goreng tadi. Ya mungkin itu saja untuk Selamat Sore Medan hari ini. Terima kasih buat teman-teman netizen yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir. Barangkali kalau ada salah-salah kata kami minta maaf ya. Dan buat Bang Luk ya, mohon diikuti dari awal Bang Luk agar tidak ketinggalan. Bang Luk bilang, saya mendengar seperti taman kanak-kanak katanya. Kami memang guru TK. Karena bisa dilihat penampilan kami yang unik gitu ya.
Ya, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.